Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik ayah bunda, ya, sahabat Bilal TV, abi umi yang dirahmati oleh Allah. Insyaallah kita akan melanjutkan di sesi ketiga ini adalah tentang bagaimana cara mengajari ya anak-anak kita agar mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertama adalah, dan ini yang paling utama, yaitu dengan memberikan contoh, itu ya. Jadi menanamkan kecintaan tersebut, ya orang tuanya harus menjadi contoh terlebih dahulu dalam mencintai Rasulullah, gitu ya. Bahkan orang tuanya yang pertama mengamalkan atau mewujudkan kecintaan itu lewat amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasul, gitu ya. Sehingga ketika anak melihat, itu adalah merupakan wujud daripada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW sebagai orang tua. Maka kita insya Allah itu akan lebih mudah ya untuk menularkannya kepada anak kita, ya. Ya, sehingga ketika anak misalkan bertanya, ketika si anak kemudian juga penasaran gitu ya, maka kita sudah memberikan arahan kepada anak kita bahwa inilah contohnya Nabi gitu ya, dan lain sebagainya. Dan ini paling pertama yang paling utama gitu ya. Jangan sampai kita ingin menanamkan kecintaan anak kita kepada Nabi dan kita sering menyelisihi ya perintah Nabi. Nah, ini bermasalah banget gitu ya. Oleh karena itu dalam hal ini Syekh Muhammad Qutb ini menuliskan ya dalam bukunya Al-Ummu Qudwatun gitu ya. Ya, bahwa betapa mudahnya mengarang sebuah buku tentang pendidikan dan menimajinasi suatu metode pendidikan tertentu. Namun kitab dan metode itu selamanya hanya akan menjadi tulisan yang tertuang di atas kertas saja, selama tidak direalisasikan menjadi kenyataan. Selama prinsip-prinsip dan makna-makna metode pendidikan berusaha untuk kejawantahkan ke dalam tingkah laku, perangai, perasaan, dan pemikiran anak didik, saat itu teori-teori tersebut bisa jadi kenyataan, gitu ya. Jadi kalau diwujudkan dalam tingkah laku, diberikan contohnya, gitu ya, maka perasaan, pemikiran, tingkah laku anak pun ya akan berubah dari teori menjadi sebuah kenyataan, ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Jadi ketika kita mendidik anak, kita juga berupaya, walaupun ya kita juga masih jauh dari kesempurnaan, gitu ya. Kita juga masih sedang belajar, gitu. Kita masih memperbaiki diri, gitu ya. Tapi ala kulli hal, niatkan itu semua ya ketika kita mendidik anak dan kita memberikan contoh buat anak. Niatkan itu semua pun adalah sebagai bentuk upaya kita untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kalau kita hanya sebatas mengajarkan, kemudian kita juga tidak berupaya untuk mengamalkan, tentu kita mendapatkan banyak ancaman dalam Al-Quran ya kepada orang-orang yang mengatakan tapi tidak mengamalkannya. Wallahu alam bisawab. Baik ya, itu poin pertama. Poin selanjutnya adalah kita mengajarkan anak sesuai dengan fase-fasenya, ya, sesuai dengan fase-fasenya. Ya, di fase 0 sampai 2 tahun, ya, ini disebutkan dalam buku ini adalah bagaimana kita bisa membacakan sholawat kepada anak pada hari Jumat terutama ya, karena ini diutamakan di hari Jumat itu memperbanyak sholawat. Sampai sebuah hadis mengatakan barang siapa yang sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Ya, ini keutamaan sholawat kepada Nabi Muhammad. Ya, apakah dengan menyebutkan Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah kita menyebutkan dengan Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad gitu ya, atau misalkan dengan kalimat sholawat Ibrahimiyah ya, sholawat yang panjang yang kita baca di dalam di dalam duduk at-tahiyat gitu ya, di dalam sholat. Nah itu bisa ya kita bacakan ya,
Atau di sini pun disebutkan kita bisa bernasyid ya tentang kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mengisahkan tentang jati diri gitu ya, bersyair tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, atau misalkan bernasyid tentang nasyid yang temanya tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sangat mungkin kita lakukan supaya timbul kecintaan ya. Kemudian yang fase selanjutnya yaitu fase di antara 3 sampai 6 tahun. Nah, ini mulai kita diperdengarkan kisah ya kepada anak-anak kita itu ya, untuk membangun kerinduan anak kepada Rasulullah ya, kepada Nabi Muhammad gitu ya sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Kisah-kisah ini kita bisa hadirkan, mulai bisa hadirkan, tapi nggak usah panjang-panjang ya teman-teman sekalian ya, atau ayah bunda sekalian ya, pendek-pendek gitu ya, tetapi itu adalah merupakan bentuk inspirasi dan sekaligus motivasi buat anak-anak kita ketika kita menghadirkan kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kisah ini adalah kekuatan gitu ya. Nah, bagaimana sudah disampaikan bahwa kisah ini adalah kekuatan iman ya, salah satu wasilah atau asbab ya dikuatkannya iman kita atau iman anak-anak kita atau iman hamba-hamba Allah itu adalah dengan dihadirkannya kisah. Nah, ayatnya sudah jelas dalam Quran surat Hud ayat 120 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusul ma nuthabbitu bihi fuadak." Gitu ya. Dan demikianlah kami kisahkan kepada Muhammad ya berita-berita para rasul ya, yang dengan kisah itu kami mengokohkan hatimu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengokohkan iman Nabi Muhammad melalui kisah-kisah para nabi sebelum Nabi Muhammad. Yuk kita ulangi lagi ya. Oleh karena itu potongan-potongan kisah tidak harus panjang atau tidak harus runut gitu ya, dari mulai Nabi dilahirkan sampai Nabi wafat nggak mesti harus runut. Ada episode-episode kehidupan, apalagi yang relate, misalkan yang terkait dengan kehidupan dengan mereka, misalkannya itu kita bisa hadirkan ya. Misalkan ya ketika anak kita dihina misalkan gitu ya. Anak kita dihina, kita bisa oleh temannya dibully misalkan, kita bisa cerita tentang Nabi ketika di Taif, gitu ya, Nabi ketika dakwah di Mekah kan gitu ya. Atau misalkan anak kita penakut misalkan ya, takut yang hal-hal yang tidak layak ditakuti sebetulnya ya. Kita bisa kisahkan tentang bagaimana Nabi pemberani misalkan ya, Nabi peduli gitu ya, Nabi penyayang gitu ya. Nah, ini sangat memiliki dampak yang menurut kami itu memiliki dampak yang lebih baik gitu, yang lebih hebat, yang lebih kuat ya. Jadi bagaimana menghadirkan Nabi itu dalam tema-tema kehidupan mereka. Jadi tematik, cuman temanya adalah tema-tema kehidupan yang mereka lakukan gitu. Sehingga kisah-kisah Nabi itu dah relate dengan, terkoneksi dengan aktivitas atau kegiatan mereka sehari-hari. Wallahu alam bisawab. Makanya ini orang tua juga penting ya, baca kisah Nabi gitu ya, tahu tentang kisah Nabi gitu ya. Apalagi ya mau senang belajar sejarah ataupun enggak, kan ada beberapa orang tua yang mungkin tidak suka dengan materi-materi sejarah. Nah, itu soal yang lain lah ya gitu. Tapi yang paling pertama adalah bagaimana Nabi ini bisa terkisahkan walaupun dengan potongan-potongan kisah. Tidak mesti harus A sampai Z. Jadi tidak mesti harus Nabi mulai dilahirkan sampai wafat gitu. Nah, itu enggak mesti harus kayak begitu gitu ya. Intinya adalah penumbuhan cinta. Ya, bukan wawasan tentang nabinya, bukan. Ya, tetapi penumbuhan cintanya. Bagaimana kisah-kisah ini menjadi alat untuk merawat ya kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini di usia 3 sampai 6 tahun atau di usia 3 sampai 6 tahun ini mulai menghafalkan hadis-hadis yang pendek gitu ya. Innamal a'malu binniyat, misalkan la taghdab wa lakal jannah, misalkan ya jangan marah, bagimu surga gitu ya. Atau tabassumuka li ahika sodako misalkan ya. Itu bisa kita ajarkan gitu ya, kepada anak-anak kita gitu ya. Adinu an-nasihah, misalkan agama itu nasihat dan lain sebagainya. Ini bisa kita ajarkan. Al kalimatu thayyibatu shadaqatun, kalimat yang baiklah sedekah gitu.
Ini perkataan-perkataan Nabi ini bisa kita mulai ajarkan kepada anak-anak kita ya. Walaupun tidak mesti harus riwayatnya. Riwayat panjang gitu. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalkan. Enggak mesti begitu, tapi bagaimana kalau bahasa sekarang itu kuat ya. Bagaimana sabda-sabda Nabi ini menjadi kuat buat anak-anak kita gitu ya. Karena tujuannya adalah bukan belajar hadisnya gitu, bukan belajar periwayatannya, tapi bagaimana ya Nabi ini menjadi inspirasi sekaligus motivasi dalam aktivitas kehidupan mereka. Itu jauh yang lebih penting ya. Jadi untuk usia 3-6 tahun itu mulai mendengarkan kisah itu ya. Silakanlah, sekarang banyak potongan-potongan kisah ya, termasuk ya di di majalah yang kita terbitkan juga ya, ada di sana tentang kisah-kisah Nabi gitu ya, atau kisah inspirasi gitu ya bagi anak-anak kita. Maka orang tua sekaligus belajar gitu ya potongan-potongan kisah itu untuk menghadirkan atau untuk merawat iman anak-anak kita. Nah, kemudian juga kalau sudah masuk di fase 7 sampai 10 tahun ya, ini tetap kita kisahkan. Jadi kisah ini memang yang paling pertama dan yang paling utama ya. Ini dari usia 7 sampai 10 tahun pun tetap kisahkan. Nah, ini yang lebih banyak tematiknya gitu ya. Ya, yang lebih banyak lagi masih tematik gitu ya. Masih hal-hal yang tidak runut gitu. Ada anak yang sudah mulai bisa belajar runut, ada gitu ya. Misalkan dari sejarah Nabi Muhammad SAW dari mulai dilahirkan sampai wafat, ada anak yang seneng ya. Tapi tidak semua anak menyenangi hal itu gitu. Dan kita harus harus menyesuaikan gitu ya kondisi anak-anak kita. Jangan sampai kita inginnya ideal gitu, anak mengetahui dari A sampai Z ya, sehingga kita ajarkan dan anak kita tidak nyaman dengan metode seperti itu, sehingga alih-alih mendapatkan cinta kepada Nabi, malah yang ada adalah makin boring, makin bosen gitu ya, makin nggak nyaman dengan kisah-kisah dengan kisah-kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini jangan sampai terjadi ya, ayah bunda sekalian ya. Makanya kita juga perlu untuk menyiapkan tema-tema pengajaran buat anak-anak kita ya, tema-tema pengajaran tema-tema kisah yang ada pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kita siapkan gitu ya. Wallahu alam bisawab. Begitu teman-teman ya. Nah, kemudian di usia 7 sampai 10 tahun pun kalau mampu ini ajak anak berziarah ke makam Nabi ya, atau dan Masjid Nabawi ya, ke makam Nabi. Kemudian kita juga mendoakan beliau ya, kemudian datang ke ke Masjid Nabi gitu ya, supaya lebih tumbuh kecintaannya ya, begitu. Kemudian di fase 11 sampai 13 tahun ya, itu masih tentang Dr. Amani Ar-Ramadi masih merekomendasikan tentang kisah ya, tetapi ini mulai masuk kepada akhlak-akhlak Nabi, adab-adab Nabi ya, masih tematik juga. Bagaimana Nabi pemberani, bagaimana Nabi pemaaf, bagaimana Nabi adalah orang yang peduli, dermawan, bagaimana Nabi orang yang lembut gitu ya, bagaimana Nabi orang yang tegas gitu ya, bagaimana Nabi menjadi seorang yang penyabar, kasih sayang kepada manusia bahkan hewan, itu mulai dikisahkan. Nah, dari ini di buku ini diberikan contoh-contohnya. Tapi ala kulli hal ya, kita tentu tidak akan mengkaji ya tentang inspirasi kisah nabinya ya, tetapi intinya adalah bagaimana kita sesering mungkin menghadirkan kisah ya, dan itulah apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah, Abu Hanifah, bahwa kisah itu adalah tentara-tentara Allah yang tidak terlihat ya. Kata Abu Hanifah ya, kisah itu adalah tentara-tentara Allah yang tidak terlihat, makanya aku lebih menyenangi kisah, kata Abu Hanifah, daripada yang lainnya ya. Ini adalah seorang ulama ahli fikih ya, mengatakan demikian. Maka yuk kita jadikan kisah ini sebagai sebuah kekuatan sederhana, sedikit ya, simple, tapi memiliki dampak yang dahsyat ya, punya kekuatan yang luar biasa untuk menjadi wasilah menanamkan atau merawat iman anak-anak kita. Ayah bunda sekalian, sahabat Bilal yang dirahmati oleh Allah,
Itu saja kesempatan pada kali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang tua yang menjadi jalan tertanamnya iman anak-anak kita, sehingga ya kita tidak dikhawatirkan dengan generasi yang penuh dengan kegelisahan, generasi yang bimbang, generasi yang galau, ya karena tidak punya keajegan ya dalam keyakinan mereka, dalam keimanan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.